Selamat pagi sahabat pasar modal. Di akhir bulan Juni ini, masuk di minggu keempat bulan Juni ini, kita melihat bahwa terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Salah satunya adalah yang dikhawatirkan, yaitu pengaruh dari inflasi, di mana di US sendiri inflasi itu sudah sekitar 8%, di Eropa juga demikian. Nah, problem-problem utama inflasi ini sebenarnya bukan masalah perang, tapi perang ini menjadi salah satu tambahan pemicu untuk inflasi global. Jadi bagaimana dengan Indonesia sendiri dan nanti pengaruhnya ke pasar modal Indonesia sendiri ya. Di minggu kemarin kita melihat bahwa Amerika telah memutuskan untuk merubah suku bunganya, karena obat utama dari inflasi memang yang paling umum adalah menaikkan suku bunga. Nah, di Indonesia pada tanggal 16 Juni 2022 kemarin saya ditanya oleh salah satu koran di ibu kota. Saya sampaikan bahwa suku bunga itu bukan alat satu-satunya alat ya untuk menangani inflasi. Meskipun di negara-negara lain mengalami inflasi yang cukup tinggi dibanding di Indonesia. Saya mengusulkan bahwa untuk sementara suku bunga itu jangan dipakai. Pakailah alat-alat yang lain dengan menggunakan regulasi, dengan segala macam cara di luar kenaikan suku bunga. Karena menaikkan suku bunga itu sekaligus akan berbanding terbalik dengan pasar modal. Sebagai orang yang sekitar 30 tahun di pasar modal, saya tentu cukup anti dengan kenaikan suku bunga, karena itu akan menurunkan kemampuan pasar modal untuk bertahan kalau suku bunga ini akan naik. Alhamdulillah di minggu kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga. Ini satu kejadian yang tidak biasa, karena biasanya kalau negara lain khususnya US itu juga menaikkan suku bunga misalnya, Indonesia juga akan mengikuti, apalagi kalau diikuti dengan inflasi yang bagus. Tanda-tanda bahwa suku bunga nggak naik itu cukup kelihatan dari harga saham atau indeks harga saham yang sebelumnya turun, kemarin mulai mengalami kenaikan. Nah, ada hal yang perlu kita lihat di sini, yaitu mengenai beberapa sektor ya. Sektor teknologi memang menjadi salah satu pemicu untuk di Indonesia, itu menjadi salah satu pemicu bertahannya IHSG atau menurunnya IHSG, apalagi setelah Goto itu menduduki di urutan ketiga di market cap terbesar ya, sehingga dia kenaikan atau penurunannya itu akan sangat berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Nah, sekarang kita melihat dari sektor-sektor komoditas. Beberapa sektor komoditas itu harganya sudah hampir sama dengan harga setahun yang lalu, bahkan harga sahamnya timah itu sudah lebih rendah dari harga setahun yang lalu. Harga sahamnya nikel juga demikian. Namun tidak untuk beberapa sektor energi ya, komoditas yang sifatnya energi. Nah, kalau kita mengambil saham-saham energi, kemungkinan masih akan naik kalau perang ini masih akan berjalan. Jadi pengaruh dari perang ini sendiri terhadap pasar modal akan cukup banyak ya, dan kita memang harus ekstra hati-hati dalam kondisi saat ini ya. Indikasi-indikasi Amerika mengalami resesi itu akankah merembet ke kita kan gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Juga Eropa juga demikian. Nah, berdasarkan sejarah, sepengetahuan saya perang itu kalau terjadi di Eropa, itu perang itu nggak bisa sebentar. Perang itu lama, apalagi melibatkan negara yang tanda kutip sangat besar, yaitu Rusia. Itu nggak mudah untuk sebentar gitu selesai. Dan
ini kelihatannya akan mulai merembet, tidak hanya Rusia, Ukraine, kelihatannya juga akan merembet mungkin ke Lituania dan lain-lain. Nah, kalau ini lama, yang terjadi adalah harga-harga dari energi itu akan mengalami kenaikan dan tentunya akan berpengaruh ke saham-saham sektor energi secara logika. Begitu pula kebutuhan-kebutuhan dari komoditas yang lain yang setahun terakhir ini sudah turunnya sangat tajam. Ketika nanti itu ternyata dibutuhkan, maka kemungkinan harga itu juga akan kembali mengalami kenaikan. Nah, itu pilihan Anda mau membeli harga sahamnya pada saat sekarang jatuh-jatuhnya dibanding harga setahun yang lalu, ataukah Anda harus melepas diganti dengan sektor yang lain. Ada beberapa sektor yang memang saat ini menjadi perbincangan. Biasanya kalau sudah sektor komoditas ini sudah selesai, maka akan ganti ke sektor lainnya, misalnya ke sektor properti ataupun sektor perbankan. Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena kita juga harus melihat aliran dana yang ada di kita yang keluar. Kalau aliran dana itu cukup deras keluar, ya sangat mungkin harga-harga aset di pasar modalnya akan turun. Tapi kalau aset-aset dari luar yang ada di dalam pasar modal Indonesia itu tidak keluar, kemungkinan kita juga tidak akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Oleh karena itu, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu, bahwa sepanjang suku bunga ini tidak naik, insya Allah pasar modal kita masih baik-baik saja. Yang kedua, perkiraan saya yang kita harus waspada adalah lamanya perang antara Rusia Ukraine yang akan merembet ya ke negara-negara yang lain, bukan hanya merembet dari sisi peperangannya, kemungkinan juga merembet ke sektor-sektor ekonominya, yang ini akan memberatkan negara-negara barat khususnya, yang juga bisa menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia sebagai negara yang penghasil komoditas. Sepanjang sepengetahuan saya, sepanjang harga komoditas yang diproduksi Indonesia itu tinggi, ekonomi Indonesia itu akan baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, kalau harga komoditas itu turun, tajam, jatuh dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari masuknya hasil penjualan komoditas itu, ya kemungkinan kita akan mengalami situasi yang kurang bagus. Oleh karena itu, tetap waspada menghadapi situasi-situasi yang ada dan tetap semangat ya. Harus memilah dan memilih saham-saham yang terbaik yang bisa Anda jadikan sebagai portofolio di investasi Anda. Selamat berinvestasi di pasar modal. Selamat pagi.